Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, yaitu nikmat umur, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita baru menyelesaikan salat Isya berjamaah. Sebagaimana Nabi katakan, barang siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama, maka dia seolah-olah ibadah nisful lail, separuh malam. Jadi orang yang sholat Isya berjamaah dicatat seperti orang yang beribadah setengah malam suntuk. Kalau subuhnya sehari semalam. Jadi kalau subuh jamaah, Isya jamaah, satu hari setengah malam. Pahalanya luar biasa. Makanya kata ulama, salah satunya kalau ingin dapat malam Lailatul Qadar kalau di bulan Ramadan, minimal dari awal Ramadan sampai Ramadan jago sholat subuh berjamaah sama Isya dijago. Nah, orang yang istiqomah subuh dan Isya jamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu otomatis dia dapat malam Lailatul Qadar. Karena dia sudah seperti orang yang ibadah sehari semalam suntuk. Nah, kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yaitu bab menerangkan tentang fikih ibadah. Kita sudah sering jelaskan fikih itu terbagi 4 bagian. Yang pertama fikih ibadah. Kenapa sih kalau di dalam bab fikih di awal-awalnya selalu bab ibadah? Karena pada hakikatnya kita diperintahkan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Setelah ibadah ada namanya bab muamalah. Ini jarang dikaji. Kalau di umum itu jarang dikaji, seperti jual beli, bab sewa menyewa, bab faraid, bab tentang keseharian gitu. Nah, setelah bab muamalah ada lagi namanya bab munakahat, bab pernikahan. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Apalagi orang yang mau menikah, cuman jarang dikaji, dan orang pun mau menikah terkadang tidak memperdulikan daripada hukum-hukum di dalam pernikahan. Tidak mau mempelajari. Hasil ketika menikah mereka mentalnya belum siap. Ya, kalau dulu banyak di bab nikah. Salah satunya dulu kita ngaji uquduz zaujain, hak suami, hak istri. Bagaimana bisa pisah. Terkadang karena minimnya pengetahuan agama, sudah nikah itu berulang kali ngomong cerai, ngomong talak, tapi dia masih bersama. Ini hukumnya bagaimana itu? Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah kadang tidak mau mempelajari ilmu agama. Ibadah ini buah daripada hasilnya ilmu. Jadi ilmu baru amal. Bukan amal dulu baru ilmu. Bahkan Al-Imam Ghazali, ada ulama mengutip di dalam kitab Fawaidul Mu'taruh, la yabda'ul abdun, tidak boleh seorang hamba itu memasuki amalia, mau jual beli, mau pernikahan, apapun lah, hatta ya'lamu hukmallah, sampai mereka itu paham betul hukum-hukum Allah, agar kalau dia nikah dia tidak terjerumus perbuatan yang haram. Ketika jual beli dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram. Ketika dia ibadah dia bisa ibadahnya bisa sah. Nah, wajib. Nah, setelah ilmu, nah hasil ilmu ini adalah baru ibadah. Nah, kadang orang sibuk ibadah tapi ilmunya tidak ngerti. Bahkan di dalam awal-awal muqaddimah di bab muqaddimah itu di juz 1 I'anat Talibin, kitab ini yang dikarang Syekh Abu Bakar Syata, Syarahnya Fathul Mu'in. Di situ ulama mengutip satu kalimat seperti syair,
Man amilah, barang siapa yang beramal bighairi ilmi, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal, tertolak amalannya, sudah tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Sehingga segitunya. Jadi kedudukan ilmu ini di awal. Cuman itulah di akhir zaman kita sedikit karena ilmu ini warisan para nabi. Al ilmu warisatul kalau al ulama warisatul anbiya. An-nabi la yurisul dinar walakin yurisul ilmi. Nabi tidak mewariskan dinar, tapi Nabi diwariskannya ilmu. Sedikit orang yang mengambil warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Yaitu ilmu. Kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang fardu-fardu fardu-fardu hal yang diwajibkan atas mandi wajib. Kalau di dalam kitab ini ada dua fardunya. Artinya rukunnya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu rukun mandi wajib. Cuman kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu ditambah 3 rukun. Salah satunya menghilangkan najis. Kalau di sini rukunnya cuma 2, niat dan menyempurnakan air ke seluruh tubuh. Kemarin kita sudah bahas juga niat itu kapan waktuha? Mata waktuha, kapan waktunya? Al-awwal ghusli, ketika di awal basuhan. Yang kekeliruan itu banyak terjadinya, ya niat dulu. Sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Baru di ini, tidak sah. Yang definisi niat itu berbarengan dengan perbuatan. Air nyentuh baru dia niat. Air nyentuh jatuh ke badan baru dia niat. Ya Allah sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Nah, itu definisi niat. Nah, niat itu kapan dilakukan? Ketika berbarengan dengan perbuatan. Dan tempatnya niat di dalam hati. Mahalul niat fil qalbi, di dalam hati. Kalau di hatinya tidak berniat, dia cuma ngomongnya ya Allah sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, tapi hati tidak berniat, maka tidak sah mandi. Jadi niat itu di dalam hati. Kemudian itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua menyempurnakan seluruh bagian yang zahir, yang oleh nampak di bagian mata, wajib kena air. Ataupun kayak mata, itu tidak ada wajib. Bahkan tidak disunahkan di dalam mata. Tidak wajib dan tidak disunahkan juga. Artinya bagian yang zahir, yang nampak, pusat. Nah, nanti kita jelaskan sunah-sunahnya. Harus rata. Nah, cuma 2 itulah rukun di dalam mandi wajib. Yang pertama, niat. Niat kapan? Ketika berbarengan dengan basuhan, dan tempat niat hanya di dalam hati. Nah, paling keliru tuh niat dulu, sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala, baru dia mandi. Nah, ini tidak karena belum dia mandi. Jadi niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Nah, itu yang masalah rukun di dalam mandi wajib. Nah, ini berlaku bukan mandi wajib ya. Berlaku untuk mandi perempuan yang suci dari haid, dari nifas. Nah, ini berlaku. Kalau mandi mayit sunnah be niatnya. Kalau tidak niat juga tidak apa-apa. Nah, yang memandikan, kalau yang mayit tidak bisa niat. Kacau juga mayit niatnya kacau. Jadi yang mandikan, yang niatkan nawa itu gusla fardu kifayah hazal mayiti lillahi ta'ala. Sengaja aku mandikan mayit ini fardu kifayah lillahi ta'ala. Nah, kalau dia tidak ada niat si yang memandikan tersebut, ya tetap sah. Sunnah dia niat memandikan jenazah tersebut. Sekarang kita masuk sunnahul ghusli, yaitu sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan mandi wajib. Nah, kalau sunnah-sunnahnya banyak. Kalau fardu tadi rukunnya cuma 2. Jadi kalau di dalam fikih itu pembahasan di awal itu pasti yang fardu dulu, rukun dulu. Fardu, setelah fardu baru sunnah, nanti setelah sunnah baru makruh, baru yang setelah makruh baru yang membatalkannya.
Nah, dia awal fardu itu sebenarnya kalau dalam bab sholat ada namanya syarat-syarat. Seperti syarat wudhu kita bahas kemarin. Salah satu syarat wudhu yaitu harus Islam. Kalau ada orang kafir berwudhu, tidak sah wudhunya karena dia belum Islam. Nah, yang membatalkan wudhu juga. Nah, kalau dia sudah berwudhu, nauzubillah dia murtad, batal lah wudhunya? Tidak batal, tidak batal. Yang membatalkan wudhu itu kemarin cuma 4, cuman 4. Keluarnya sesuatu dari dubur dan dubur, hilangnya akal, tidur, gila, pingsan. Itu pun kalau dia tidur yang seperti ini tidak membatalkan. Yang ketiga, menyentuh ajnabiyah yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak butun lekap dengan telapak tangan. Nah, kalau dia na'udzubillah sudah wudu, dia murtad. Kemudian dia sadar lagi. Wudunya kan belum batal, belum melakukan yang 4 tersebut. Nah, dia nak sholat langsung. Wudunya belum batal. Nah, kecuali tayamum. Kalau tayamum ini taharatul dhaif, tahara yang lemah. Kalau dia sudah tayamum, na'udzubillah dia murtad, nah sholat lagi tidak bisa, sudah batal tayamumnya. Jadi kalau tayamum itu lemah. Sekarang kita masuk pembahasan sunnah-sunnah di dalam mandi junub. Ini termasuk bukan mandi junub ya, mandi dari haid, dari nifas atau wiladah habis melahirkan atau junub. Kita jelaskan juga kalau perempuan itu ada beberapa darah, ada darah nifas, darah haid, cairannya darah haid, ada darah wiladah, kemudian darah istighadah. Istighadah ini tetap wajib sholat, cukup disucikan Kadang perempuan ada keputihan atau darah yang bukan selain darah haid, itu namanya istighadah. Dia tetap wajib sholat, cukup disucikan. Ketika dia mau sholat, dia sucikan, dia tampal, baru dia sholat. Kalau yang 3 ini wajib mandi dulu, habis melahirkan wajib mandi. Walaupun dia tidak ada nifas, cuman ada darah wiladah. Karena perempuan itu lahir kan serempak berbarengan ada darah. Ada lagi darah haid, darah nifas. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki kita cairannya ada 4 yang kemarin kita jelaskan. Air kencing, air mani, wadi, mazi. Ada 4. Nah, yang wajib mandi cuma 1, air mani. Yang lainnya najis. Cukup ketika keluar sucikan Nah, cuman yang wajib mandi cuma 1, air mani yang keluar.